Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Saat bangun di pagi ini, semoga tubuh kita lebih bugar dan perasaan kita lebih segar. Kita menyongsong hari baru dengan kehadiran Allah yang memimpin hidup kita. Mari mengawalinya dengan terima kasih dan rasa syukur. Firman Tuhan yang memandu langkah kita adalah dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, tentu tahu binatang bunglon. Satu kebiasaan dan kepiawaiannya mengubah diri sama dengan lingkungannya. Jika lingkungannya dominan coklat, tubuh bunglon berubah kecoklatan atau berwarna merah, maka ia mampu menyamakan dirinya dengan warna merah itu. Ternyata, yang senang mempunyai kesamaan dengan lingkungannya adalah juga manusia. Tidak heran, muncul naluri untuk bersahabat atau membangun persekutuan dengan pihak yang punya kesamaan. Ada kenyamanan tersendiri bergaul dengan pihak yang punya kesamaan. Sekarang muncul kelompok-kelompok atau grup-grup WA berdasarkan kesamaan. Ada yang sama alma mater sekolahnya dulu. Ada WA grup berdasarkan tempat tinggal atau hobi, dan sebagainya. Bagaimanapun, kesamaan itu mendorong saling mendekatkan diri, menciptakan rasa tenang, sekaligus menjadikan hal-hal tertentu lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, betapa repotnya bergaul dengan yang berbeda. Firman Tuhan mengajar tentang panggilan untuk berbeda. Kita diminta untuk berbeda. Keperbedaan yang melekat karena identitas kita. Tentang apa gerangan? Orang Kristen hadir dengan keimanan kepada Yesus Kristus. Dalam kaitan itu, orang Kristen harus bersikap, berperilaku, dan bermental sesuai keimanannya. Tegasnya, karena iman orang Kristen di Roma berbeda iman kepercayaannya dengan orang Roma pada umumnya, maka mereka mesti berbeda pula dalam sikap dan perbuatannya. Jika orang Roma menyembah dewa, orang Kristen harus menjauhinya. Jika orang Roma senang memelihara budak, orang Kristen jangan punya praktek yang sama. Pendeknya, antara orang Kristen dan orang Roma pada waktu itu justru harus berbeda. Tidak boleh sama. Apa artinya sudah jadi orang Kristen, sedangkan gaya hidupnya tidak memperlihatkan perubahan dan perbedaan? Wajah fisik orang Kristen memang tetap sama, namun sikap, perilaku moral sudah semestinya tidak boleh sama. Saudaraku,
menyandang panggilan untuk berbeda dengan lingkungan, suatu hal yang tidak mudah. Kita bisa diasingkan, suasana tidak nyaman, pihak lain menatap kita dengan ekspresi dahi mengernyit, tidak senang. Apa artinya kita menjadi Kristen jika hidup kita tidak berbeda dan tidak berubah? Apa artinya orang lain punya kehidupan penuh kurang pantas? Ternyata orang Kristen juga sama saja. Saudaraku, pasti tidak semua harus berbeda. Kita juga punya kesamaan dengan lingkungan kita. Kesukaan kulinernya bisa sama. Jenis olahraga yang ditekuni sama. Selera busana yang disukai sama. Ada banyak hal yang sama. Tetapi jangan lupa, kita punya keperbedaan berdasarkan semangat, ajaran, serta etika Kristiani. Tanpa kesediaan berbeda dan berubah, jelas kekristenan kita tidak bermakna dan bisa menimbulkan komentar sinis. Loh, orang Kristen kok begitu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya ucapan, pikiran, dan perbuatan kami selalu dibaharui oleh akal budi kami, ditopang dengan semangat iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.